Perkenalkan, saya Rita Rosana Ilviana Lida, NIM 2003030105, kelas C semester 2 jurusan Sosiologi. Saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-6 dengan judul Komunisme dan Kapitalisme Teori yang Kritis. Yang pertama, materi dan pikiran. Dalam filsafat materialistis, tidak ada apa-apa di luar materi, karena materi adalah substansi dunia. Berbicara tentang pikiran, informasi, pengetahuan, pemikiran, estetika sebagai imaterial atau non-material, merupakan indikasi filsafat non-materialistis. Implikasinya, konsep-konsep tersebut adalah bahwa pemikiran dianggap sebagai zat atau fenomena yang dunia dikurangi ke dalam pikiran, atau bahwa zat dan pikiran diadilikan sebagai dua zat di dunia. Kedua asumsi itu adalah versi idealisme filosofis. Yang kedua, landasan komunikasi materialisme. Yang pertama, teori kritis adalah teori materialis. Materialisme tidak berarti pendekatan yang menekankan tekad oleh ekonomi atau menekankan pentingnya berbagai hal. Materialisme menekankan bahwa dunia ini dinamis, dialogis, sebuah hubungan dan proses suatu bentuk kontradiksi yang memungkinkan perubahan dan pengembangan. Bab ini mencakup beberapa landasan filosofi materialistis. Ada dua versi argumen ini, yaitu bahwa Allah sebagai makhluk paranormal adalah dasar dari kedua zat, atau bahwa Allah adalah materi mutlak dari pikiran, tetapi tidak ada bukti bahwa Tuhan itu ada. Materialistis menghindari problem-problem ini dengan pemahaman bahwa seluruh dunia adalah materi, dan bahwa materi adalah zat gizi dunia. Materi adalah tanahnya sendiri. Ia memiliki kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri. Yang ketiga, materialisme dan masyarakat. Bab ini membahas analisis materialis tentang masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan mendasar dari teori masyarakat materialis mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan subjek dan objek, strukturalisme menekankan bagaimana modus produksi lembaga, kekuasaan negara, ideologi, dan struktur lainnya. Berikut, komunikasi dan masyarakat. Komunikasi kerja dan tenaga kerja memperlihatkan etimologi dari kata kerja arbeit dan werken. Istilah buruh kembali ke kata Latin buru yang berarti kerja keras, kesulitan, dan rasa sakit. Kata Jerman arbeit berasal dari istilah bahasa Germanik arba yang dimaksud seorang budak. Komunikasi masyarakat kapitalis, kapitalisme dan komunikasi. Bab ini adalah untuk memberikan pengantar untuk hubungan kapitalisme dan komunikasi. Untuk melakukannya, kita perlu memahami apa kapitalisme dan adalah semua tentang untuk menghubungkannya dengan komunikasi. Berikut akumulasi modal dan kapitalisme. Kelas adalah hubungan sosial dan kekuasaan di mana kelas dieksploitasi paksa untuk menghasilkan dengan cara bahwa kelas tidak sendiri. Barang-barang yang dimilikinya, kelas dominan memiliki sarana produksi dan hasil produksi. Yang berikut, buruh dan kapitalisme. Bagi Marx, keterasingan ekonomi berarti struktur kapitalisasi dari struktur eksploitasi, buruh, dan hubungan das yang mengubah manusia menjadi sesuatu yang berbeda. Apa yang bisa dari kapitas yang didefinisikan oleh manusia sebagai spesies. Manusia sebagai spesies adalah makhluk sosial dan sosial.
kapitalisasi, eksploitasi buruh, dan kepemilikan pribadi dari properti ekonomi melumpuh dan menghancurkan karakter sosial manusia. Berikut, manusia masyarakat. Oleh karena itu, sebagai masyarakat kapitalis dan sebagai masyarakat kelas pada umumnya, tidak sepenuhnya sosial dan bukan masyarakat yang sepenuhnya berkembang. Pada pernyataan yang bersifat manis-manis, dijauhkan dari yang berarti satu orang terasing dari yang lain. Mereka adalah manis esensial, adalah terjemahan dari Jerman Gattungswesen. Kapitalisme dan kelas merupakan keterastingan manusia esensial sosial. Mereka merendahkan manusia dan membuatnya rendah lebih dari manusia. Terorganisir dari ketidakbermanusiaan dan manusianisasi kapitalisme. Keterasingan kerja adalah proses 4 kali lipat. Yang pertama, keterasingan manusia dari alam. Yang kedua, keterasingan manusia dari kegiatan dan spesiesnya. Yang ketiga, keterasingan manusia dari pikiran mereka yang merupakan bagian dari intisari utama. Yang keempat, keterasingan manusia dari produk kerja keras kegiatan hidupnya dan sebagai akibat dari manusia masyarakat lainnya. Yang berikut, materialis tradensi of kapitalisme komunikasi. Masyarakat komunikasi bertanya masyarakat awan. Marxisme bukan hanya kritik, tetapi juga memiliki visi tentang kepantasan yang baik suatu masyarakat awam. Bab ini berpendapat bahwa komunikasi masyarakat adalah komunikasi umum. Komunikasi sebagai kesamaan sosial. Kata komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare dan communicato. Communicare adalah kerja, kata kerja yang bahwa berarti sesuatu dibuat, sesuatu yang sama atau dibagi bersama. Ini juga berarti menginformasikan. Somskom, masyarakat kelas adalah masyarakat di mana sarana produksi dikendalikan oleh satu kelas. Tujuan komunikasi adalah untuk melindungi, memelihara atau memajukan tatanan sosial yang didasarkan pada komunikasi tenaga minoritas dari pihak bapak. Ia adalah suatu bentuk partikular dari komunikasi otoriter yang memiliki hati nurani, yaitu dengan nilai-nilai dan tujuan dari luar pemeliharaan kekuasaannya sendiri. Otoritas mencoba untuk memaksakan nilai-nilai moral pada hadirin dengan bantuan ideologi dalam komunikasi komersial, kontrol, dan otoritas. Masyarakat itu adalah sebagai masyarakat kapitalis, dan sebagai masyarakat kapitalis, kelas pada umumnya tidak sepenuhnya sosial dan bukan masyarakat yang sepenuhnya berkembang. Pada hal ini kita dapat menyimpulkan bahwa masyarakat itu pada umumnya bukan masyarakat yang berkembang dan berasal dari suatu pernyataan sifat manis yang dijauhkan dari dirinya, yang berarti bahwa satu orang terasing dari orang lain. Mereka adalah dari manis essential nature special being, dan adalah merupakan terjemahan dari istilah Jerman Gattungswesen. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.